Hai guys, dengan Hub Everything. Di video pertama saya ini saya akan mereview handphone Samsung Galaxy S20 Ultra. Handphone ini memang handphone flagship Samsung pada tahun 2020 ini yang rilis tanggal 15 Maret 2020. Dan handphone ini bisa saya dapatkan pada tanggal 5 Maret 2020 karena saya pre-order. Jadi saya sudah menggunakan HP ini sekitar 2-3 minggu, belum ada sebulan. Namun mari kita bahas apakah handphone ini worth it untuk kita dapatkan atau upgrade dari handphone Anda sekarang. Sebelumnya mari kita overview dari spesifikasi handphone ini. Saya upgrade handphone ini dari Galaxy Note 10 Plus. Jadi spesifikasi HP ini dengan internal storage 128 GB yang expandable, jadi bisa ditambah menggunakan microSD, dengan layar 6.9 inch display 6,9 inch yang hampir seukuran tablet zaman dahulu ya. Ini istilahnya kita udah phablet atau phone tablet. Dengan resolusinya WQHD, refresh rate 120 Hz, namun yang hanya bisa digunakan pada FHD+. Kamera paling menonjol, kameranya dengan resolusi 108 megapiksel dan video bisa merekam hingga ukuran 8K, 8K ya. Lalu RAM dengan ukuran 12 GB, sudah seperti laptop zaman dulu ya, 12 GB dengan chipsetnya yaitu Exynos 990 yang katanya Samsung setara dengan Snapdragon 885. Baterai 5000 mAh, kelihatan dari handphonenya yang cukup besar dengan super fast charging 45 watt. Dan handphone ini 4G karena di Indonesia belum ada 5G. Dan spek lainnya tidak berbeda dengan flagship handphone Samsung sebelumnya. Jadi worth atau tidak untuk di-upgrade? Mari kita bahas dari Pro-nya terlebih dahulu. Baik, Pro. Namanya handphone flagship, pasti spek adalah yang terbaik di atas kertas ya. Pasti buat ngegame, buat apapun pasti bagus, apalagi kameranya segede itu. Tapi apakah benar sesuai dengan itu? Mari kita bahas dari Pro-nya terlebih dahulu. Samsung menggunakan Android 10 yang dimodifikasi oleh UI-nya sendiri, yaitu One UI 2.1, yang menurut saya UI-nya ini cukup bagus sih. Dan sejauh ini saya memang terbiasa menggunakan One UI Samsung. UI-nya ini cukup jelas, cuma ya ini lebih ke pendapat masing-masing orang ya, opini masing-masing. Namun menurut saya UI-nya ini sudah cukup bagus. Oke, lalu dari kamera dengan resolusi 108 megapiksel yang memang original 108 megapikselnya ukurannya besar dan detailnya sangat luar biasa. Namun kalau Anda menggunakan auto, ini otomatis membinding pikselnya dari 108 megapiksel menjadi 12 megapiksel. Namun 12 megapiksel saja sudah luar biasa. Dengan 100 kali zoom, ya bisa dilihat sini 100 kali zoom. Mungkin kalau misalnya dia bisa jarak dekat bisa jadi mikroskop ya. Namun ya 100 kali zoom ini menurut saya mungkin banyak yang bilang ini overkill, banyak yang bilang ini ngapain ngezoom 100 kali, gue aja ngezoom paling banyak 2 kali ya kan. Nah, menurut saya seperti ini, bayangkan Anda punya speaker tersebut bilang bisa menjangkau hingga 100 desibel atau 1000 desibel. Namun memang yang sering Anda gunakan hanya sekitar 50-60 desibel. Itu saja sudah cukup. Namun saat Anda memiliki opsi untuk naik menjadi 100 atau 1000 desibel, maksimalnya lebih tinggi dari rata-rata speaker, Anda pasti memilih speaker itu. Kenapa? Karena pilihan Anda lebih banyak. Artinya handphone tersebut atau speaker tersebut memiliki kualitas yang bagus pada 3/4 75% kemampuannya. Itu yang kita cari. Jadi handphone ini pada zoom 10 kali ataupun 30 kali memiliki kualitas yang luar biasa. Kameranya saat 10 kali maupun 30 kali zoom, menurut saya optical zoomnya itu sudah seperti gambar dengan jarak sejauh itu di foto. Gitu kawan-kawan.
Lalu yang saya suka dari handphone ini adalah videonya, dimana videonya bisa menggunakan 8K. Bisa dilihat di sini kualitas dari rear videonya. Kualitas videonya bisa menjadi 8K ini ya, 8K. Namun saya pasang di 4K saja cukup. Front video pun juga bisa hingga 4K dan 60 fps. Dan yang paling saya suka dari handphone ini, kameranya adalah super steady. Selanjutnya untuk gaming. Namanya handphone flagship, gaming pasti harusnya bukan masalah. Bisa lah di rata kanan maksimal ya. Untuk saya gunakan game favorit saya ya COD maupun PUBG maupun game cacing pasti sangat lancar. Ya bisa dilihat sendiri untuk load bootingnya dari PUBG Mobile ini, PUBG M. Ini lancar ya teman-teman. Buat ya kan masalah saya bikin gini, lempar orang, pukul. Ini kok pakai bola sih? Nah, kita lihat settingnya ya, grafik SDR, Ultra HDR belum bisa ya di sini ya, emang gamenya ya, kurang tahu sih. Bisa SDR, bisa Ultra. Oke. Kita lihat sendiri lah, ini silakan Anda ini sendiri, tidak ada stutter, tidak ada lag. Menurut saya udah sip sih. Ya kita drop mana ya, manapun deh ini. Cari senjata, udah. Otomatis kan ambilnya. Ya bisa dilihat sendiri ya, sangat lancar ininya. Kualitas grafiknya dari handphone ini. Cari musuh yuk. Mana musuh? Seperti tembak anjir. Mana? Oke, mati bro. Apa lo? Gue panci nih. Mati anjir. Mau mati dia. Nah, ya segitu dulu ya untuk videonya. Selanjutnya untuk multitasking, saya tunjukkan ya untuk ya seperti penggunaan sehari-hari lah. Saya di sini menggunakan sosial media yang seperti ini, WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, ya standar semua lah ya. Spotify, Netflix saya coba buka semua bersamaan. Ini WhatsApp, ini Line, ini Instagram, Twitter, ini Spotify, dan ini Netflix. Ya belum login, saya belum punya akunnya. Saya kalau galeri pakai QuickPick, saya Play Store, lalu all shop coba ya, Shopee, Lazada, ini bukan sponsor ya, Zalora, Tokopedia, Bukalapak. Ini saya buka semua dengan tambahan yang paling berat biasanya antara YouTube dan Chrome. Saya buka YouTube dulu sambil nyetel video. Oke. Dan Chrome. Ya, dapat dilihat sini untuk handphone ini. Saya coba buka berapa banyak aplikasi tadi. Tetap buka tanpa ada masalah, lancar ya. Dan saya coba buka ke yang paling awal, saya buka tidak ada masalah. Saya buka ke yang nomor 2, tidak ada masalah. Saya buka yang nomor 3, tidak masalah. Mau sampai berapapun saya buka langsung terbuka. Jadi dengan penggunaan RAM yang 12GB ini, handphone ini bisa buka ke manapun, buka ke aplikasi manapun tanpa ada
yang tertutup, yang harus di booting awal lagi, di loading lagi, tidak ada yang perlu. Baterai 5000 mAh. Saya sukanya sih di fast chargingnya ya. Mungkin memang nggak secepat VOC-nya Oppo ataupun punya Xiaomi, tapi handphone ini super fast charging 45 watt yang memang cepat dalam mengisi 0 sampai 50%. Jadi saya biasanya kalau penggunaan sampai sisa 10% kan sudah dicas tuh, orang normal pasti gitu kan ya. Udah 10%, kalau sampai 2% baru dicas tuh biasanya psikopat bro. Jadi 0% ke 50% dalam 30 menit saya ngecasnya. Pokoknya setengah ngecasnya ini nggak ada 30 menit, tapi pas udah lewat 30 menit agak melambat ya. Fingerprint. Fingerprintnya ini menurut saya jauh lebih cepat dari Note 10 Plus. Sebelumnya saya menggunakan Note 10 Plus yang katanya sih sudah cepat. Cuma memang banyak yang mengeluh karena fingerprintnya itu lambat. Tapi saya gunakan fingerprint di sini harus pakai jempol. Nih, nggak ada berapa detik udah terbuka. Dan hanya perlu nge-tap saja misalnya. Kita ulangi ya. Nah, gitu saja sudah bisa. Oke, menurut saya cepat sih. Nanti kalau misalnya menurut kalian ada yang lebih cepat dari handphone ini, silahkan di post di komen. Oke, Pro sudah. Sekarang masuk ke cons. Oh iya, saya lupa nyampein. Pro-nya adalah 120 Hz ya. 120 Hz. Luar biasa nih kalau kalian coba scrolling ya. Ini mungkin nggak ketangkap ke kamera ya, tapi menurut saya nih nggak bisa lah balik ke 60 Hz lagi. 120 Hz itu udah bikin Anda, kenyamanan Anda dalam browsing, scrolling tuh luar biasa. Meskipun mungkin memang tidak terpengaruh ke video YouTube, tidak terpengaruh ke game, karena game memang terlock ke 30 fps maupun 60 fps, sehingga mau setinggi apapun refresh rate handphone Anda memang terlimit ke 30 atau 60 fps, 30-60 fps. Dengan handphone ini 120 Hz, ya, tapi kelihatan sih kalau saya buat scrolling di setting di Twitter, scrolling tuh rasanya luar biasa. Kalau Instagram juga gitu, scrolling enak. Lalu Chrome pun begitu, mau browsing. Rasanya tuh sensasinya tuh beda lah sama handphone yang 60 Hz. Dan menurut saya display Samsung ini paling rapi dalam refresh rate-nya. Dimana biasanya kalau 60 fps kan ya buka tutup gitu kan ya. Cuma emang kemarin saya lihat ada yang review Oppo Find X2 yang juga 120 Hz, tidak serapi Samsung dan lebih ada stutternya saat 120 fps ini digunakan. Karena Samsung memang animasi softwarenya ini sudah ya terdepan lah ya gitu. Selanjutnya cons. Handphone Ultra, namanya aja Ultra ya, flagship lagi, pasti ekspektasinya tinggi banget dong. Oke, kontranya yang pertama adalah handphone ini 120 Hz, namun sayangnya hanya bisa digunakan FHD plus 1080p. Mungkin memang banyak yang nggak kerasa ya, paling ngelihat handphone ini ya, wow 120p luar biasa, 120 Hz. Dan 1080p sama 1440p itu nggak ada yang kerasa ya. Paling saat Anda nonton YouTube ada video yang memang bisa 1440p, ya itu yang kerasa sih, kayak lebih detailnya lebih mantap. Cuma menurut saya, kalau saya disuruh pilih antara 120 Hz atau resolusi 1440p, saya jauh memilih 120 Hz. Untuk orang biasa, untuk orang secara umum pasti melihat itu nggak ada bedanya sih. Tapi kalau orang yang gila spek, ya saya sih agak gila spek, cuma nggak masalah sih buat saya. Ya sayang aja sih nggak bisa 1440p dan 120 Hz, dimana yang lawannya yang sekarang baru bisa adalah Oppo Find X2, dimana dia bisa QHD 1440p dengan refresh rate 120 Hz. Selanjutnya kamera, masalah autofocus. Sempat ada masalah autofocus yang ramai kemarin itu.
Namun sekarang sudah diupdate dan handphone saya sudah diupdate ke yang terbaru. Memang kemarin tuh masalah autofocusnya parah sih. Saya coba dekat gini, menjauh, dekat menjauh tuh tidak bisa fokus sama sekali. Dan banyak yang bilang setelah update ini pun masih belum optimal dari softwarenya dalam penggunaan autofocus, yang mungkin ya karena sensornya 108 megapiksel ini yang terlalu besar sehingga ya prosesnya lama untuk fokusnya ya. Coba saya fokuskan, coba dilihat sendiri seperti masih ada stuttering untuk fokusnya ya. Ini kemarin sebelum update malah lebih lama loh. Gaming tadi sudah dicoba kan, gaming tuh kenceng banget, fleksibel banget, nggak ada masalah ya. Cuma Exynos 990, dimana di dunia Samsung itu dirilis dengan Exynos 990 kecuali di Amerika, South Korea, Korea Selatan ataupun Hong Kong. Hanya negara-negara itu yang mendapatkan versi Snapdragon 865. Banyak reviewer ataupun pengguna handphone yang ya pecinta gadget gitu tuh bilang Snapdragon 865 tuh jauh lebih bagus, lebih efektif, lebih hemat baterai, lebih kenceng lah, lebih macam-macam daripada Exynos 990. Apakah benar? Iya sih. Karena oke, Exynos 990 saya pakai game kenceng, saya buat multitasking oke, nggak ada masalah. Cuma baterainya itu loh, baterainya itu saya gunakan dalam penggunaan berat lah ya. Kalau mungkin misalnya saya kerja, saya sekolah, itu nggak ada masalah karena memang penggunaannya tidak berat. Tapi saat kerja atau kuliah lagi gabut, nggak ada kerjaan, kan pasti main HP terus lah, browsing. Saat penggunaan lama, handphone ini baterainya, maksudnya penggunaan lama adalah penggunaan lama yang berturut-turut, handphone ini tuh sangat cepat draining baterainya. Dan penggunaan dari Exynos 990 ini untuk multitasking dan game dalam penggunaan yang lama, suhunya itu overheatnya parah sih menurut saya. Saya nggak bisa memastikan apakah ini tinggi atau tidak, cuma saya pernah paling tinggi ini saja belum buat gaming kelama-lama udah 43 derajat, dimana suhu normal handphone itu ya maksimal 42 derajat gitu loh, 42 derajat. Ini menurut saya udah panas banget rasanya, overheatnya tuh saya giniin aja udah terasa anget gitu loh. Pembeli atau user Samsung S20, ya nggak S20 saja sih, handphone sebelumnya yang menggunakan Exynos, banyak yang menganggap ini adalah scam, dimana kita harus membayar dengan harga yang sama namun menggunakan chipset yang jauh kualitasnya di bawah Snapdragon 865. Sama satu lagi terakhir, handphone ini masih 4G. Ya harganya nggak tahu sih, kalau di dolar kan emang $1.499, ke rupiah mungkin harga di Indonesia lebih murah ya dari aslinya ya. Cuma banyak yang bilang ya sayang aja 4G gitu loh, memang belum boleh kan di Indonesia, belum ada soalnya 5G-nya belum legal. Ini kita nggak tahu, kan biasanya 5G itu berada di dalam chipsetnya. Mungkin handphone ini sudah ada 5G-nya namun di-disable oleh Samsung karena memang Indonesia belum ada 5G. Tapi ya Anda lihat sendiri dari sini tulisannya aja LTE ya, harusnya ya cuma bisa 4G, nggak bisa 5G. Yang memang disayangkan karena memang dikembur-gemburkan promonya adalah HP ini hanya ada 5G, tidak ada 4G, kecuali yang S20 Plus atau S20 biasa. Yang ya cukup disayangkan sih. Ya mungkin tapi masih 3 tahun lagi ya 5G itu ada di Indonesia, dan mungkin itu saatnya punya HP yang baru. Ya masuk akal sih. Jadi setelah semua overview tadi, worth apa enggak? Jawaban dari saya enggak. Saya ya sebenarnya cukup kecewa sih. Mending kemarin tetap aja yang Note 10 Plus gitu loh. Cuma ya memang 120 Hz-nya tuh yang menurut saya paling ngaruh sih, paling buat kenyamanan saya luar biasa daripada yang Note 10 Plus. Cuma ya
big kontranya adalah penggunaan Exynos 990 ini yang menurut saya sangat negatif. Kalau saya bisa punya handphone ini dalam dalam chipset Snapdragon 865 daripada Exynos, mau bayar lebih mahal 2 juta 3 juta saya nggak masalah, lebih mahal 5 juta nggak masalah, atau saya dapat yang S20 Plus nggak ada masalah, karena pengaruh banget di baterai dan multitasking. Saya penggunaan baterainya sudah panas sekali untuk suhunya ini. Ya itu aja sih untuk pro dan kontranya, dan menurut saya tidak worth kalau Anda mau upgrade ke HP ini, apalagi dengan harganya. Ya dari tadi nggak bahas ya, lupa saya. 18 juta coy. 18 juta, mending beli HP apa ya? Yang murah-murah. Iya sih. Kalau mau buat ngegame, handphone yang 4 jutaan aja udah bisa buat ngegame. Mau multitasking, flagship yang 7 juta, 8 jutaan udah oke, gak ada masalah. Mau sekencang apa sih Anda sampai beli HP 18 juta, multitasking gimana? Maksud saya bikin video ini adalah biar Anda tidak menjadi korban, ya bukan korban sih, tidak seperti saya ya. Saya dengan bikin video ini, saya membuat Anda menghemat duit Anda, dompet Anda, supaya tidak beli handphone ini. Ini kena blacklist sama Samsung ya? Semoga enggak sih. Nanti like atau komen saja ya, jangan lupa subscribe dan like the video, klik tombol like. Ini video pertama saya, terima kasih jika kalian menonton sampai habis. Sekian dulu dari HP Everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.